Tuhan Selamat ya. pagi, Pagi, selamat pagi. pagi semua. Iya, iya. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan pagi yang indah ini. Saya diberi waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini kali yang ketiga ya, 3 kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberi satu tema, memperkuat cahaya Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memperkuat cahaya Kristus secara rohani, bahwa kita anak-anak Tuhan harus memperkuat. Mengapa kok harus memperkuat? Bukankah Tuhan itu besar, cahayanya, terangnya itu besar, nggak perlu kita perkuat? Tapi begini Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, bahwa kita diberi satu mandat oleh Tuhan, kamu adalah terang. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5, mulai dari ayat yang ke-14 sampai 16. Akan saya bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang. Jadi kita dipastikan oleh Tuhan, kita ini diberi kuasa menjadi terang di dunia ini, ya. Karena dunia ini gelap, firman Tuhan katakan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dunia ini menjadi terang, menerangi di dalam kegelapan, menerangi sekitar kita, ya. Terang itu akan ditaruh di kaki dian, menerangi dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, sekitar kita, dimanapun kita berada, kita dikatakan menjadi terang, ya, menjadi alatnya Tuhan, menjadi perkakasnya Tuhan, menerangi sekeliling kita. Bapak Ibu, dikatakan terang itu bercahaya. Nah, terang dikatakan ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu dikatakan perbuatanmu yang baik. Jadi memang secara manusia, kita manusia biasa, kita tidak bisa mengeluarkan terang seperti matahari, seperti bulan, tapi perbuatanmu yang baik itulah yang disebut terangnya Allah. Kelakuan kita yang baik, perbuatan kita yang baik, itulah yang membuat terang Allah itu bercahaya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita camkan baik-baik, perbuatan baik kita itulah akan menyinari, akan membuat orang di sekitar kita ini menerima terang daripada Kristus dan memperkuat cahaya Kristus yang dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kita akan berdampak, kita akan menopang, kita akan memberikan dampak bahwa benar orang Kristen itu memiliki terang. Orang Kristen itu memiliki satu kehidupan yang menerangi dunia. Kalau kita baca di dalam Efesus, Bapak Ibu, Efesus pasal yang ke-5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Ya, Bapak Ibu, dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita yang tertidur untuk bangun, untuk siuman, untuk sadar. Secara jasmani, kita semua pagi hari ini sudah bangun dari tempat tidur kita. Tetapi ada, Bapak Ibu, secara rohani, anak-anak Tuhan itu mengalami ketiduran rohani, alami kelesuan rohani, alami ketidakberdayaan rohani. Yang dulunya semangat, yang dulunya cinta Tuhan, yang dulunya suka melayani, yang dulunya suka beribadah, yang dulunya suka berharap, suka berdoa, suka mempermuliakan Tuhan, tetapi kalau hari-hari ini mulai kendor, tidak ada lagi untuk berharap, tidak ada lagi untuk mencintai Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan mengalahkan cintanya kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi untuk kepingin datang pada Tuhan. Itu yang disebut kita tertidur rohani. Tidak ada dalih dalam hati kita ini untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, atau untuk berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan, sudah tidak ada lagi. Itulah yang disebut tertidur. Maka pagi hari ini, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum percaya kepada nama Yesus, orang yang belum percaya kepada nama Yesus dikatakan orang yang mati. Ya, oleh sebab itu bangun dari antara orang mati. Maka cahaya Kristus itu akan tampak dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bercahaya kalau kita tidak alami satu kebangunan rohani, Bapak Ibu. Aku bercahaya. Bagaimana bercahaya? Kita tertidur, tidak mau berharap, tidak mau bersandar, tidak mau berdoa, tidak mau datang kepada Tuhan. Itu pasti tertidur, tidak akan bercahaya. Bahkan lagi di dalam ayat berikutnya, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dalam Efesus 5 tadi, ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 15, supaya kita memperhatikan bagaimana kamu hidup, Bapak Ibu. Ya, saat ini bagaimana kita hidup? Hidup kita amburadul, atau hidup kita menjadi orang-orang yang soleh, atau orang-orang yang setia, atau menjadi orang-orang yang menerapkan firman Allah sebagai kehidupan kita. Itu yang tahu pribadi kita masing-masing, bukan? Saat ini hidupku itu dekat dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan? Atau saat ini hidupku ini sedang ada dalam kuasa dunia ini, atau ada dalam kuasa Tuhan? Atau hidupku saat ini sudah maksimal aku mencintai Tuhan? Atau hidupku saat ini aku sudah memberikan sepenuhnya kepada Tuhan? Perhatikan bagaimana kamu cara hidup, Bapak Ibu. Atau hidup kami, atau hidup saudara, hidup masing-masing itu mungkin seperti orang dunia, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang dunia hidup dengan hidup yang tidak sewajarnya, kita jangan hidup di sana. Ya, ada orang-orang yang namanya menyebut sebagai orang Kristen, tapi setiap hari kehidupannya tidak menjadi berkat. Kalungnya salib, antingnya salib, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana kamu hidup pada hari-hari. Hidup dalam glamor, hidup dalam sederhana, hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam kepatuhan firman Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Supaya cahaya Kristus itu tampak. Sehingga kita memperkuat
bahwa benar cahaya Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan sebut, benar, ibu itu setia, ibu itu orang Kristen, perbuatannya baik, dia mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam tutur kata, dia ini memberkati. Tutur katanya, tutur kata yang sopan. Dia punya kerendahan hati. Dia punya kata-kata yang memberkati, menyejukkan. Ya. Lah, kita perhatikan hari ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ditemukan oleh orang-orang di luar sana, hidup kita tidak sesuai. Kristen apaan itu? Tiap hari dia ngomel, tiap hari dia berantem suami istri, tiap hari dia tidak hidup dalam kebenaran. Aku tahu dia. Nah, ini Bapak Ibu. Satu, perhatikan bagaimana kamu hidup pada hari-hari ini. Sehingga kita akan disebut benar bahwa ibu itu adalah orang Kristen. Dia suka memberi, tidak pelit. Dia memang orangnya baik hati. Nah, ini Bapak Ibu. Kita perhatikan hidup kita ini. Sudah sesuai firman Tuhan atau belum? Sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Ini yang harus kita miliki pada hari-hari ini. Ya, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Terus saya baca lagi ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, ya waktu yang ada saat ini, apakah kita sudah mempergunakan waktu yang ada? Waktu untuk ibadah, waktu untuk bekerja, waktu untuk meninggikan Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita perhatikan, tidak ada hari tanpa kejahatan. Ya, dari pagi sampai malam, itu kalau kita mendengar berita di televisi, itu kejahatan yang muncul. Ya, mengerikan, menakutkan. Membuat kita anak Tuhan seringkali seperti ini yang kita hadapi setiap harinya. Oleh sebab itu, mari waktu yang ada ini mendekatlah kepada Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Kalau waktu kita sia-siakan, kita keluar dari rumah, manusia itu selangkah dengan maut. Kematian mengancamnya. Ya, firman Tuhan katakan, selangkah itu dengan maut, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita dekat dengan Tuhan. Kemanapun kita bepergian, bekerja, keluar rumah, itu ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita merasa tentram, merasa nyaman. Coba keluar rumah, ada ancaman, entah kita mau dicopet, entah ketemu dengan orang tawuran, entah ketemu dengan perampok. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, kita menyia-nyiakan waktu, ancaman di depan kita itu ada setiap waktu. Perhatikan Bapak Ibu, sebaik mungkin, gunakan waktu sebaik mungkin untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita ini ada dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan, ada ayoman Tuhan. Puji Tuhan, ya, dikatakan sebab itu janganlah kita menggunakan waktu dengan sia-sia. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari jahat. Dan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini kita jangan bodoh. Terang Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Cahaya Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan setiap saat, setiap waktu memberikan pengertian. Ada maunya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menginginkan kita supaya ini dan itu tetap
kebaikan itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, sebab itu kita minta pengertian dari Tuhan. Apa kehendakmu? Apa rencanamu? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh, dan cahaya itu terus akan bersinar dalam kehidupan kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka hidup kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Sehingga kita sama dengan orang dunia punya hidup, orang dunia cara punya pola pikirnya. Tapi pagi hari ini, biar kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan menyatakan cahaya itu ada kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kristus adalah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu dikatakan akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini yang kita dapatkan. Kalau kita hidup menjadi terang, Kristus ada bersama dengan kita, maka berbuahkan kita benar-benar baik. Bukan baik yang dibuat-buat, bukan baik semu. Oh, Pak Surbakti itu baik, ya, karena ada terang, tidak dibuat-buat, nyata. Setiap orang yang ada di dalam terang Kristus itu pasti ada kebaikan, pasti memiliki keadilan. Orang itu adil, dia tidak pilih kasih, dia tidak berat sebelah, dia adil. Dan orang itu ada dalam kebenaran, dikatakan benar. Oh benar, dia benar. Karena cahaya Kristus, Kristus tinggal bersama dengan kita. Dia benar, dia baik, dia adil. Sehingga dunia akan melihat kita benar, bahwa benar orang itu baik, orang itu adil, orang itu punya kebaikan dalam pribadinya. Sehingga Bapak Ibu, bahwa kita ini memperkuat cahaya Kristus, memperkuat terang Kristus, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi ejekan, menjadi olokan, bukan menjadi cemohan, ya. Tapi kita dikatakan benar, dia itu orang Kristen, benar bahwa dia itu milik Kristus, benar dia itu menjadi alatnya Kristus, benar bahwa dia itu baik, gitu Bapak Ibu, ya. Memperkuat cahaya Kristus, bukan melemahkan, bukan membuat orang itu menyindir, mencemooh. Ah, dia lagi. Nggak demikian. Tapi setiap kita muncul, setiap kita ada, orang itu akan berkata, dia baik. Dia benar-benar memiliki kuasa. Dia benar-benar memiliki cahaya. Dia benar-benar memiliki satu hal yang beda dengan mereka. Ini yang dimaksud memperkuat cahaya Kristus. Sebab itu bangun dari kita tidur pagi hari ini. Selidiki apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga katakan, coba kita perhatikan bagaimana cara kita hidup pada saat ini. Kalau cara hidup kita saat ini belum benar, kita perbaiki. Kita perbaiki. Bangun dari ketiduran kita. Sehingga tampaklah bahwa Kristus itu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, ya, terang Kristus nyata buat kita semua. Biar terus berdampak, biar terus jadi berkat, biar terus kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Bapa kita di surga dipermuliakan oleh kehidupan kita semua, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, bukan dilemahkan, bukan menjadi batu sandungan hidup kita ini, tapi nama Bapa kita dipermuliakan.
Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan lewat kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, firman Tuhan saya panjangkan sampai di sini.